Saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fisiologi nyeri yang beranggotakan saya sendiri, Hawa Mulia, saya Bagus Sabtra, saya Muhammad Tunggal Amin, saya Sian Pratama. langsung saja deskripsi teori. Pengertian nyeri. Nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih daripada sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subjektif dan individual. Selain itu, nyeri juga bersifat tidak menyenangkan. Sesuatu kekuatan yang mendominasi dan bersifat tidak berkesudahan. Stimulus nyeri dapat bersifat fisik atau mental, dan kerusakan dapat terjadi pada jaringan aktual atau pada fungsi ego seseorang. Sifat-sifat nyeri. Yang pertama, nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Nyeri bersifat subjektif dan individual. Nyeri tak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau lab darah. Perawat hanya dapat mengkaji nyeri pasien dengan melihat perubahan fisiologis tingkah laku dan dari pernyataan klien. Hanya klien yang mengetahui kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Nyeri merupakan mekanisme pertahanan fisiologis. Nyeri merupakan tanda peringatan adanya kerusakan jaringan. Nyeri mengawali ketidakmampuan, dan persepsi yang salah tentang nyeri menyebabkan manajemen nyeri tidak optimal. Lanjutkan Mas Bagus Didi. 3. Mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri secara sederhana dimulai dari transduksi stimuli akibat kerusakan jaringan bermielin A, delta, dan saraf tidak bermielin C ke cornu dorsalis medulla spinalis, talamus, dan konteks cerebri. Impuls listrik tersebut dipersepsikan dan didiskriminasikan sebagai kualitas dan kuantitas nyeri setelah mengalami modulasi sepanjang saraf perifer dan disusun saraf pusat. Rangsangan yang dapat membangkitkan nyeri dapat berupa rangsangan mekanik, suhu atau panas atau dingin, dan agen kimiawi yang dilepaskan karena trauma atau inflamasi dalam saraf sensorik menjadi aktivitas listrik, kemudian ditransmisikan melalui serabut saraf. 4. Fisiologi nyeri. Nyeri merupakan campuran reaksi fisik, emosi, dan perilaku. Cara yang paling baik untuk memahami pengalaman nyeri akan membantu untuk menjelaskan 3 komponen fisiologi, yaitu A. Resepsi. Semua kerusakan seluler yang disebabkan oleh stimulus termal, mekanik, kimiawi, atau stimulus listrik yang menyebabkan pelepasan substansi yang menyebabkan nyeri. Pemaparan terhadap panas atau dingin, tekanan friksi, dan zat-zat kimia menyebabkan pelepasan substansi seperti histamin, kinin, dan kalium yang bergabung dengan polasi reseptor dinoreseptor untuk memulai transmisi neural yang kaitkan dengan nyeri. Tidak semua jaringan terdiri dari reseptor yang mentransmisikan tanda nyeri. Otak dan alveoli paru contohnya. B. Persepsi. Persepsi merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Stimulus nyeri ditransmisikan naik ke medulla spinalis, ke talamus, dan otak tengah. Dari talamus, serabut mentransmisikan pesan nyeri ke berbagai area otak, termasuk korteks sensori dan korteks asosiasi, lobus frontalis, dan sistem limbik. Ada sel-sel di dalam sistem limbik yang diyakini mengontrol emosi, khususnya untuk ansietas. Dengan demikian, sistem limbik berperan aktif dalam memproses reaksi emosi terhadap nyeri. Setelah transmisi saraf berakhir dalam pusat otak yang lebih tinggi, maka individu akan mengekspresikan sensasi saraf.
C. Reaksi terhadap nyeri merupakan respon fisiologis dan perilaku yang terjadi setelah meresepsikan nyeri. Materi sampai dilanjutkan oleh Mas Miftah. Klasifikasi nyeri. A. Menurut tempat 1. Periferal pain. A. Superficial pain atau nyeri permukaan. B. Deep pain atau nyeri dalam. C. Peripheral pain atau nyeri alihan. 2. Central pain terjadi karena perangsangan pada susunan saraf pusat, spinal cord, batang otak, dan lain. 3. Psikogeni pain nyeri dirasakan tanpa penyebab organik tetapi akibat dari trauma psikologis. 4. Phantom pain. Phantom pain merupakan perasaan pada bagian tubuh yang sudah tak ada lagi. Contohnya pada amputasi. 5. Radiating pain nyeri yang dirasakan pada sumbernya yang meluas ke jaringan sekitar. B. Menurut sifat 1. Insidentil timbul sewaktu-waktu dan kemudian menghilang. 2. Steady nyeri timbul menetap dan dirasakan dalam waktu yang lama. 3. Paroksimal nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi, kuat sekali dan biasanya menetap 10-15 menit lalu menghilang dan kemudian timbul kembali. 4. Intractable pain nyeri yang resisten dengan diobati atau dikurangi. Contoh pada artritis. Pemberian analgetik narkotik merupakan kontraindikasi akibat dari lamanya penyakit yang dapat mengakibatkan kecanduan. C. Menurut berat ringannya. 1. Nyeri ringan dalam intensitas rendah. 2. Nyeri sedang menimbulkan suatu reaksi fisiologis dan psikologis. 3. Nyeri berat dalam intensitas tinggi. D. Menurut waktu serangan. Nyeri yang timbul akibat dari cedera akut, penyakit atau pembedahan. Nyeri kronik non malignan diasosiasikan dengan cedera jaringan yang tidak progresif atau yang menyeluruh. Nyeri yang berhubungan dengan kanker atau penyakit progresif disebut kronik malignan pain. Meskipun demikian, biasanya berpegangan terhadap dua tipe nyeri dalam prakteknya, yaitu akut dan kronis. 6. Faktor yang mempengaruhi respon nyeri. A. Usia. B. Jenis kelamin. C. Kultur. D. Makna nyeri. E. Perhatian. F. Ansietas. H. Pola coping. I. Dukungan keluarga dan sosial. 7. Patofisiologi nyeri. Antara stimulus cedera jaringan pengalaman subjektif nyeri terdapat 4 proses tersendiri, yaitu reduksi nyeri adalah proses rangsangan yang mengganggu sehingga menimbulkan aktivitas di restor nyeri. Transmisi nyeri melibatkan proses penyaluran impuls nyeri dari tempat transduksi melewati saraf primer perifer sampai ke terminal di nodula spinalis dan jaringan neuronal pemancar yang naik dari medula spinalis ke otak. Metode pembelajaran. Pada percobaan ini hanya perasaan nyeri somatik yang dapat diperhatikan. Pertama, nyeri kulit. Nyeri kulit dapat dirasakan sebagai nyeri tajam atau seperti terbakar di daerah yang jelas lokasinya. Nyeri ini dapat ditemukan dengan rangsangan. Yang pertama, tusukan jarum, sentuhan pada benda panas, jijitan dengan korset, pencabutan rambut kulit. Rangsangan kulit bagian punggung lengan bawah, probandus yang tidak melihat rangsangan tersebut. Tanyakan kepada probandus nyeri macam apa yang dirasakan. Misalnya pada saat dirangsang dengan tusukan jarum atau sentuhan. Tabung reaksi dengan air panas atau yang lainnya, dan apa perbedaan rasa nyeri pada percobaan pencabutan rambut secara cepat dan lambat. 2. Nyeri dalam.
Nyeri dalam dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama memijat fascia antara jari keempat dan kelima tangan kiri dengan telunjuk dan ibu jari tangan kanan oleh itu bagi sendiri sampai timbul nyeri. Yang kedua menekan tenduk Achilles sampai timbul nyeri. Mintakan Robanus melakukan hal tersebut di atas dan tanyakan apakah ada perbedaan rasa nyeri antara kedua tindakan tersebut di atas. Apakah sama rasa nyerinya bila dibandingkan dengan rasa nyeri? Baik saja, langsung saja kita praktek. Sebelumnya dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.